Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Ida. Sebelumnya terima kasih telah mempersilahkan kelompok kami, kelompok 5, untuk bisa presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rahasia dagang. Sebelum itu, izinkan kami untuk bisa memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Bisa di next slide. Yang pertama ada Febiana Nurisma, selanjutnya juga ada Siva Nurlita Rahma, dan ada saya sendiri, Jeki Isrok. Terus juga ada Handa Tripuspa, dan yang terakhir ada Saskia Apriliani. Mungkin bisa di next slide. Nah teman-teman, kita bakal bahas apa aja sih di rahasia dagang ini. Yang pertama kita bakal bahas tentang pengertiannya teman-teman. Pengertian rahasia dagang pada pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, itu berbunyi bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang teman-teman. Jadi sebenarnya dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang ini dijelaskan teman-teman lebih lanjut bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksinya, metode pengolahannya, terus juga metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Rezim HKI ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk bisa melindungi ide kita selain diadakannya namanya paten teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya ide yang dirahasiakan, kita udah ada undang-undang yang bisa melindungi ide dari teman-teman semua. Mungkin bisa di next slide. Oke, untuk lama perlindungannya teman-teman, ada beberapa alasan atau keuntungan penerapan rahasia dagang ini dibandingkan paten itu lebih unggul. Yang pertama, karya intelektualnya itu tidak memenuhi persyaratan paten itu, proses pelindungannya tidak serumit dan semahal paten. Terus juga lingkup dan perlindungan mungkin ini juga itu akan dan terbantu. Mungkin bisa di next slide. Oke, sekarang ada pelanggaran dan sanksi. Tentu setiap ada peraturan pasti ada pelanggaran dan sanksinya teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa pelanggaran dan sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, di sini dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dipidana dengan penjara minimal paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Mungkin bisa di next slide. Nah, selanjutnya bakal ada kasus-kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada teman saya persilahkan. Oke, untuk kasus yang pertama ini ada kasus Haipin yang membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Jadi Haipin di sini merupakan tadinya merupakan karyawan pabrik kopi Bintang, kopi Bintang Harapan, yang kemudian dia mempunyai masalah dengan majikannya. Lalu Haipin mendirikan pabrik baru itu yang bernama CV 3 Berlian. Dan pada November tahun 2009 ia mendatangi mes karyawan itu untuk membujuk teman-temannya agar mereka mau pindah pabrik. Dan beberapa karyawannya atau teman-temannya si Haipin ini dari CV Bintang Harapan, mereka mau pindah ke dari CV Bintang Harapan ke CV 3 Berlian yang tadi, CV yang Haipin buat.
Nah, Haipin di sini menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerjasama dengan tempat yang lama, seperti menggoreng, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat itu bisa sama persis baik aroma dan juga cita rasanya. Oke, bisa di next slide. Dan perlahan bisnis CV3 berlian dan Haipin ini dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Nah, jadi pada slide berikutnya itu ada pada tanggal 4 Agustus 2011. Nah, jadi jaksa itu menuntut si Haipin selama 1 tahun penjara karena melanggar pasal 17 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, kemudian jaksa juga menyatakan nih bahwa terdakwa Haipin itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Nah, sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dalam surat dakwaan penuntut hukum. Nah, tapi tuntutan tersebut itu dianggap mentah nih. Kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 5-PID.B-2011-PN.PL pada tanggal 24 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Palu itu nyata ini bahwa terdakwa si Haipin itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam ngelakuin tindak pidana sebagaimana yang sebelumnya didakwakan oleh si penuntut umum, lalu membebaskan si Haipin dan kembali memulihkan namanya. Nah, kemudian pada tanggal 6 September 2011, si jaksa atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu itu maju ini kayak suatu permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada hasil pertimbangannya. Jadi, dengan mempertimbangkan berbagai alasan dari pemohon kasasi tersebut, maka permohonannya itu bisa dikabulin dan putusan Pengadilan Negeri Palu yang tadi nomor 55-PID.B-2011-PN.PL yang tanggal 24 Agustus 2011 tersebut juga dibatalin. Nah, boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada nih argumen dari majelis yang memperkuat kesalahan dari si terdakwa Haipin. Bahwasannya dalam kasus ini itu si terdakwa juga memerintahkan nih untuk mengambil contoh kopi mentah dokumentasi, serta kayak mesin-mesin penggorengan dan produksi, terus juga mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV Bintang Harapan. Nah, tujuannya itu biar kopi bubuk hasil produksi CV3 Putra Berlian milik si terdakwa Haipin itu sama nih kayak kopi bubuk produksi si CV Bintang Harapan. Nah, terus sehingga dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung diputusin nih bahwa yang pertama itu si terdakwa Haipin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Nah, kemudian yang kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haipin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan dendanya itu sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan kalau misalnya nih si denda tersebut nggak dibayarin, nah maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Nah, kemudian yang ketiga itu menetapkan barang bukti yang kemudian dikembalikan kepada sanksi. Dan yang terakhir, membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Baik, mungkin sekian. Contoh kasus berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saskia. Selanjutnya terdapat kasus kedua dari rahasia dagang, yaitu PT General Food Industries atau perusahaan yang mengelola biji coklat, yaitu Ceres. Nah, PT General ini merupakan perusahaan tempat kedua mantan karyawannya, yaitu Pak Rahmat dan Pak Andreas bekerja, di mana dulu memperkarakan keduanya ini sampai ke pengadilan. PT General ini merupakan perusahaan pengelola biji coklat yang berlokasi di daerah Dayakolot, Bandung, yang merupakan anak cabang dari perusahaan PT
Food Limited yang berpusat di Singapura. Nah, PT General ini menuduh dua mantan karyawannya karena telah melanggar perjanjian yang pernah disepakati oleh keduanya. Selanjutnya, Pak Rahmat dan Pak Andreas ini sudah lama bekerja di PT General. Mereka memutuskan untuk resign karena dengan alasan karir dan gajinya yang sulit naik, dan menurut mereka banyak karyawan yang sudah seharusnya dalam masa pensiun tetapi masih harus dipekerjakan. Selanjutnya, terdapat tuduhan terhadap dua mantan karyawan, di mana setelah mereka berdua resign dari PT General, mereka bekerja di PT Bumi Tangerang, di mana PT Bumi Tangerang itu merupakan PT pesaing dari PT General yang sama-sama mengelola biji coklat. Nah, PT General ini mengetahui bahwa dua mantan karyawannya itu bekerja di sana, dan kecurigaan dari PT General pun mulai timbul, di mana PT General ini menuduh kedua mantan karyawannya itu karena telah membocorkan rahasia dagang dari perusahaan PT General. Mereka juga dinilai tidak mematuhi surat pernyataan yang mereka buat di awal mereka bekerja di PT General, di mana surat itu berisi harga mati dan apa saja sih yang tidak boleh dibocorin, lalu dibuat di atas materai 6.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari penjelasan sebelumnya, walaupun hanya selembar surat itu berisikan tentang harga mati yang tidak boleh mereka anggar, di antaranya mereka juga harus setia dan jujur gitu terhadap perusahaan sebelumnya, yaitu PT Ceres itu, serta mereka juga seharusnya memegang teguh rahasia perusahaan tersebut, di mana mereka juga sudah membubuhi tanda tangan dan di atas materai Rp6.000. Nah, hal itu juga bisa menjadi pelajaran juga untuk mereka, karena mereka sebagai pekerja harus bisa membaca lebih detail perjanjian yang sudah diberikan di awal perusahaan. Nah, karena jika tidak, urusan seperti ini tuh akan berujung ke meja hijau. Nah, setelah ada kasus sebelumnya ini, di sini dari PT Ceres ini melakukan laporan kepada pengadilan, dan mereka ini menuntut kepada dua mantan karyawannya itu karena mereka sudah melanggar perjanjian sekaligus telah membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. Kemudian atas laporan tersebut, jaksa penuntut umum ini menuntut dua mantan karyawannya dengan pelanggaran rahasia dagang, dan kemudian hakim telah memvonis dengan hukuman pidana selama 2 bulan penjara. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Z. Oke, terima kasih Siva, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin langsung kami tutup aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.